Saya Ibu Nisa. Ibu Nisa. Ibu Nisa kesini karena rujukan atau karena sendiri? Karena sendiri sih. Oh sendiri. Oke, sebenarnya perkenalkan Bu, saya Safa. Saya ada di rumah sakit ini Bu. Nah, sini saya ingin tahu nih Bu, apa nih keluhan Ibu? Saya itu tuh akhir-akhir ini ya Bang, rasanya pegal-pegal. Biasanya tuh kayak cuma di kaki aja, tapi kok sekarang lebih ke kayak di badan-badan juga. Nah terus rasanya kayak gampang capek. Cuma rasa pegal-pegalnya di mana biasanya Bu? Kaki, tapi lebih sekarang bisa kayak bisa punggung gitu juga, tangan. Kalau di sendi-sendi gitu rasanya? Iya. Udah berapa lama itu Bu rasanya? Ngerasa kalau yang di kaki sih udah 3 bulan ya. Terus kalau yang yang baru-baru ini yang kayak udah agak lebih ke semuanya itu kayaknya sekitar 2 mingguan ini kan. Nah sebelumnya Bu ada penyakit atau kayak misalkan ada pernah tensi darah tinggi atau seperti apa? Kayaknya enggak sih Mbak. Atau sebenarnya udah pernah diskusi dengan ahli gizi gitu Bu terkait sebenarnya? Belum. Kalau berobat Bu udah ke dokter atau? Belum juga sih Mbak, ini baru pertama. Ibu sehari-hari kerjanya apa Bu? Saya ini Mbak kerja di kantor yang di Raja Basa itu. Bagian apa itu Bu? Saya di bagian administrasi Mbak. Ibu biasanya nih Bu kalau sehari-hari berolahraga kan? Enggak sih Mbak, karena kan kerja terus ya, jadinya pengennya kalau ada waktu ya istirahat aja. Kita akan melakukan pengukuran dulu ya Bu untuk tinggi badan sama berat badan Ibu ya. Kan? Oke. Berat badan Ibu 48,3 ya Bu. Tinggi badannya Bu. Bu, mungkin kucirannya bisa di. Saya keluarin ya Mbak. Oke, boleh Bu. Untuk tinggi badannya 153,2 ya Bu. Sebelumnya sudah pernah cek ini Bu, cek lab laboratorium? Baru ini sih Mbak kemarin. Baru saya lihat hasil. Saya lupa bawa, tapi kayaknya di angkanya itu 8 Mbak. Untuk asam uratnya? Iya. Oke. Kan nih 8 ya Bu, berarti angkanya cukup tinggi ya Bu untuk kadar asam urat begitu. Saya ini ingin tahu nih Bu, biasa Ibu makan yang Ibu makan dari kemarin, namanya recall Bu, dari Ibu kemarin bangun tidur sampai bangun tidur tadi pagi. Ibu bisa mengingat-ingat Ibu apa aja yang Ibu konsumsi dari kemarin. Ibu kemarin bangun jam berapa Bu? Bangunnya kemarin jam 4:30 Mbak. 4:30. Dari bangun itu Ibu melakukan apa? Saya kan sholat subuh, terus habis itu langsung siap-siap buat kerja. Ada yang dimakan Bu dari bangun tidur? Kalau bangun tidur belum sih Mbak, makan itu sarapan di jam 7 habis sampai kantor. Karena kan saya masak, terus habis itu baru dibawa ke kantor sama di kantor. Makan pakai apa tuh Bu pagi Bu? Kemarin tuh saya masak nasi pakai ikan goreng, habis itu sama sayur kangkung. Itu untuk nasinya berapa centong Bu? Nasinya paling saya bawa tuh 2 centong. Terus kemudian ikannya Bu seberapa potong Bu? Setengah potong gitu. Terus kangkungnya Ibu makan berapa sendok Bu? Kayaknya 3 sendok. Untuk ikannya Bu ini makan ikan apa Bu? Ikan nila Pak. Ikan nila setengah potong ya Bu. Terus kemudian Bu dari pagi itu sampai siang itu ada yang dikonsumsi lagi nggak? Memilih sih Mbak. Apa itu kemarin saya beli tahu isi ati ayam. Tahu goreng ya Bu? Itu berapa banyak Bu? Saya makan kemarin 2. Itu beli di mana itu Bu? Beli di kantin yang di dekat kantor itu Mbak. Oh di kantin ya Bu? Iya. Kantin yang sudah yang di kantor itu Bu. Itu besar tahunya sebenarnya Bu? Misalkan segini Bu ada? Lebih gede dikit Pak. Lebih gede. Berarti kamu boleh pada tepung ya Bu? Iya.
Nah, dari paling saya dapat nih Bu, ibu pagi itu tuh makan ikan goreng, nasi pakai ikan goreng sama sayur kangkung, terus nasi 2 centong, ikan gorengnya itu setengah potong, daun kangkung itu tidak enak makan ya Bu. Terus kemudian ibu tahu isi hati ayam. Oh, ibu suka makan jeroan Bu? Iya mbak, karena kan saya tuh suka ususnya gitu, Hmm. kayak yang crispy. Jadi sering makan yang jeroan-jeroan ayam gitu ya Bu. Nah, jadi kan kita udah tahu nih Bu, yang ibu makan kemarin apa, ibu suka makan jeroan ya tadi katanya. Nah, jadi tujuan kita diskusi hari ini itu untuk gimana sih supaya ibu ini boleh bisa apa sih makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Jadi tujuan kita supaya nanti kadar asam urat ibu itu bisa kembali normal Bu, tidak tambah naik. Jadi sendi-sendi ibu bisa tidak sakit. Nah, di sini prinsip dietnya adalah rendah purin Bu. Purin itu yang memicu asam urat itu naik Bu. Jadi Bu, untuk yang makanan yang mungkin bisa dikonsumsi itu kayak telur. Nah, itu boleh, tapi utamakan dari putihnya aja Bu, karena kalau misalkan tiap hari makan telur sama kuningnya, nah itu nanti kolesterol ibu malah bisa naik. Kemudian untuk makan kayak ayam itu masih boleh juga Bu, cuma memang tidak terlalu banyak, apalagi kalau misalkan jeroan-jeroan ya Bu. Nah, jeroan-jeroan itu tuh dihindari Bu, karena jeroan itu tinggi purin. Kemudian untuk yang sayuran itu tuh bisa ibu bisa konsumsi sayuran yang berwarna tapi bukan hijau ya Bu, karena kalau sayuran hijau kayak bayam, kangkung itu cukup tinggi Bu kalorinya. Terus kemudian tadi saya coba hitung kebutuhan gizi ibu dulu ya Bu. Nah, jadi Bu, setelah saya hitung kebutuhan ibu itu ada di 1.900 Bu. Nah, nanti kita coba untuk susun menunya untuk ibu konsumsi. Nah, ini Bu, di sini kita coba diskusi juga Bu untuk penyusunan menu. Untuk makan pagi nih Bu, ibu biasanya kalau sarapan pakai nasi ya? Iya. Pakai nasi. Nah, kemudian untuk makanan bawah hewan ini, ibu bisa nih makan telur, balado. Atau kalau ibu mau ikan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan untuk ikan yang laut atau kerang-kerang, seafood itu juga karena purinnya tinggi, jadi itu tuh bisa dibatasi dan dihindari. Coba jeroan itu dihindari deh, dibatasi itu sampai semua. Oke, nah, kalau ibu mau makan ikan juga nggak apa-apa Bu sebenarnya, tapi untuk yang kayak seafood kayak misalkan kerang, terus habis itu udang itu bisa dihindari Bu, karena seafood tinggi purin. Nah, kemudian untuk nabati juga, kalau kacang-kacangan juga ibu sehari ini boleh dapat 2 kali aja nih Bu, untuk satu penukar tapi Nah, kemudian untuk yang lauk nabati ini kacang-kacangan juga dibatasi Bu. Ibu boleh konsumsi tapi dalam jumlahnya itu tidak terlalu banyak gitu Bu. Nah, sehari ini Bu boleh 2 kali ini makan apa, kacang-kacangan. Kalau misalkan kayak tempe sama tahu itu termasuk di nabati kan yang bilang Bu dari kacang kedelai. Jadi untuk tempe ini sini boleh nih Bu kalau mau makan tempe bacem. Kemudian untuk sayurnya ini boleh nih di wortel gitu kan Bu, sama oyong. Kemudian untuk buah ibu bisa konsumsi buah pepaya. Nah, kemudian untuk snacknya Bu, ibu bisa ganti, ibu misalnya snacknya kan tadi goreng-gorengan ya Bu, itu bisa diganti Bu dengan buah-buahan, mungkin lebih sehat, lebih mengenyangkan juga gitu Bu. Jadi kolesterol juga nggak tinggi. Terus baik kalau misalkan hati ayam tadi kan bisa menyebabkan apa, purinnya tinggi, asam uratnya tinggi ya Bu. Jadi itu bisa diganti dengan buah ya Bu ya. Apa lagi nih sebenarnya? Nah, untuk makan siangnya Bu, ibu bisa juga konsumsi nasi. Ini kalau saya ada contoh nih Bu, ibu masak ayam suwir. Kemudian untuk tumis lauk siang. Kemudian minyak juga bisa dibatasi gitu untuk goreng-gorengan supaya kolesterolnya tidak tinggi. Terus kemudian untuk buah bisa konsumsi jeruk. Nah, untuk snack sorenya nih Bu, boleh nih kalau misalnya ibu bosan nih makan buah bisa pakai roti tawar isi selai gitu ya Bu ya. Tapi selainnya itu usahakan jangan selai kacang, karena kan tadi kan kacang-kacangan dibatasi. Jadi bisa kalau pakai selai coklat atau mau pakai isi buah juga lebih bagus lagi Bu. Terus kemudian untuk makan malam ibu bisa konsumsi nasi. Terus
Kemudian untuk sayurnya ibu bisa konsumsi sayur bening wortel. Terus kemudian untuk buahnya kita konsumsi pisang ambon. Nah ini bu untuk makan paginya nih bu, kita ibu ada jatah nih untuk makan makanan pokok ada 5 nih bu. Nah, misalkan di pagi ini makannya nggak terlalu banyak ya bu. Ya, pagi ini bisa dua centong aja nih bu, centong atau 100 gram. Nah, kemudian untuk lauk hewaninya bisa 1 potong. Kemudian untuk lauk hewaninya bisa 1 butir telur bu. Atau kalau misalkan ibu ingin putihnya saja itu bisa 2 butir, tapi putihnya saja benihnya dikonsumsi. Kemudian untuk lauk nabatinya itu bisa 1 potong. Nah kemudian untuk sayurnya bisa 1 mangkuk. Ibu punya mangkuk ayam jago itu bu? Ada tapi kayaknya yang seukuran itu ada. Nah itu bisa untuk konsumsi 1 mangkuk itu bu, itu dari sayurnya tanpa kuah ya bu. Nah kalau saya kuah mungkin bisa ditambahkan. Kemudian untuk buah-buahan bisa konsumsi 1 potong. Nah kemudian untuk yang makan snacknya nih bu, tadi kan buah nih bisa konsumsi. Saya mau pengen makan mangga, itu kan setelah itu udah lumayan banyak tuh, udah bisa mengenyangkan. Itu bisa konsumsi mangga atau 1 buah juga tidak apa-apa, 1 buah. Terus kemudian untuk makan siangnya nih bu bisa konsumsi nasi. Kita ada jatahnya masih ada 4 lagi nih bu, bisa konsumsi misalkan ibu mau 3 centong 150 gram. Kemudian untuk lauk hewani ini kan ada ayam suwir, ibu misalnya kayak ambil dada nih, ambil 1 potong aja terus di ayam suwir gitu. Kemudian untuk nabatinya itu kan siang kan tadi kan lauk nabati kan cuma cukup dibatasi ya bu, jadi siang kita tidak perlu pakai lauk nabati, tidak apa-apa. Nah itu kalau ke sayuran tuh 1 mangkok lagi ya bu ya, biar supaya seratnya juga cukup bagus gitu bu. Kemudian untuk buahnya bisa di 1 potong. Kemudian untuk buahnya bisa di 2 buah jeruk ya bu. Jeruknya kalau bisa yang manis ya bu, kalau misalnya ini takutnya pada kecil bisa mencocok lambung. Terus kemudian untuk minyaknya bisa di 1 sendok teh. Nah kemudian untuk makan siangnya ini ada roti kan bu, ini bisa di mungkin 1,5 lembar gitu bu, teh tawar itu, atau mau 2 lembar tidak apa-apa. Terus kemudian untuk makan malamnya bu, ibu kan bisa konsumsi 3 centong lagi bu, 150 gram. Kemudian untuk lauk hewaninya ibu bisa konsumsi 1 potong ikan. Kemudian untuk nabatinya itu bisa di 1 potong tahu. Kemudian untuk sayurannya 1 mangkuk lagi ya bu ya. Kemudian untuk buahnya itu bisa di 1 buah pisang. Pisang ini cukup besar tuh buah, itu bisa dikonsumsi 1 tidak apa-apa, buah itu kalau mau juga nggak apa-apa. Terus kemudian untuk minyaknya 1. Di sini kita udah nyusun nih bu apa yang perlu makan. Kalau misalnya nih ibu bingung nih mau makan, kalau saya ibu udah bosan nih makan telur, bisa diganti dengan yang lain. Nah ini saya ada bahan penukar bu. Nah jadi kalau misalkan ibu sudah bosan nih, ibu pengen makan harus makan ayam dulu, mau makan ikan gitu, itu bisa, tapi diganti nih ayamnya 1 potong ini bisa diganti ikan dengan ikan 1 potong sekitar bagian ekor misalnya bu. Atau kalau misalkan ibu tidak mau makan tahu bisa ganti tempe gitu bu. Nah ini mungkin kita nanti bisa dibawa ibu. Nah di dalam juga ada pengaturan ibu apa saja yang harus dibatasi, apa yang boleh dikonsumsi gitu ya bu, syarat dietnya gitu bu. Ini bisa diterima. Kemudian kita kan udah bikin nih bu, terus jangan lupa juga ibu buat siap olahraga. Walaupun kalau misalkan ibu buat olahraga yang boleh sakit-sakit, tapi ya sedikit-sedikit dipaksakan minimal 30 menit bu dalam 1 hari, atau dalam seminggu itu 150 menit. Nah bu, dari diskusi kita nih bu, ada yang ibu ingin tanyakan? Kalau misalkan olahraganya itu kan saya ini ya mbak, ada waktunya paling kayak di weekend gitu. Itu bagusnya apa aja ya mbak? Nah itu biasanya ibu kalau misalnya bisa berjalan-jalan kecil, atau kalau misalnya kayak kalau misalnya ada waktu bisa berenang gitu bu, itu misalkan di 30 menit itu bu. So misalkan untuk hari-hari biasa nih, kalau bisa luangin waktu misalkan bangun tidurnya di saat subuh, itu bisa nih olahraga sekitar 15-30 menit gitu, untuk supaya kalau nanti kalau misalkan pagi nggak sempet buru-buru bisa nih di pulang kerja gitu. Atau ya misalkan untuk olahraga
yang tahu isi ati-ayam itu ya Mbak. Kalau misalkan kayak saya merancangnya bertahap dulu, ya misalkan seminggu jadi kayak beli cuma 2 kali gitu, itu boleh nggak Bu? Kalau ibu misalkan mau nih bu, ibu pingin banget makan tahu isi hati ayam itu mungkin boleh di 1 minggu sekali bu. Tapi ntar pelan-pelan dibatasi nih bukan kan untuk jualan itu kan cukup tinggi, jadi itu bisa menyebabkan ibu ini nih badannya sakit-sakit gitu, sendi-sendinya gitu. Kalau misalkan mau pingin makan sesekali, udah 1 kali aja, tapi setelah itu mulai dibatasi bu. Iya. Kemudian ibu, ibu udah paham belum ya apa sih nih bu yang harus dibatasi? Saya itu harus mengurangi makanan yang tadi tinggi purin ya Mbak, biar asam urat saya itu nggak naik lagi, kayak jeroan, terus habis itu seafood, kacang-kacangan itu, sama tempe tahu, terus suruh olahraga juga kalau bisa. Bagus banget ibu ya, udah paham berarti ya bu tentang dianjurkan dan tidak dianjurkannya. Nah, gimana, udah siap belum ibu untuk mengubah Insya Allah makannya? iya. Kalau saya makan buah sayur gitu. Iya, insya Allah bisa siap Mbak. Jadi kita ini ibu nih bulan depan ada waktu kosong. Bisa sih Mbak. Nah mungkin sekitar bulan depan tanggal 7 ya bu, tanggal 7 bisa kembali di sini, kita evaluasi nih bu terkait gimana sih sejauh ini udah masih makan yang menjual-jualan atau enggak, gimana olahraganya, kita evaluasi lagi terkait diet yang diberikan ya bu. Nah untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya